Pagi Mbak, mau ketemu Bapak? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Pak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Agung dari Waalaikumsalam. MTV Pak. Iya, Boleh mengganggu waktunya sebentar nih Boleh, Pak? boleh, Terkait boleh. dengan ya wawancara kita di eksklusif klinik hukum kali ini. Oke. Bisa Baik. dimulai? Boleh? Ya, silakan. Silakan duduk dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya Agung Cahyono sudah berada di kantor Pengadilan Negeri Kota Semarang. Dan setelah beberapa waktu lalu kita bekerja sama atau mengulik terkait dengan Lapas Bulu Semarang bersama Bapak Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Saat ini episode spesial klinik hukum kali ini bersama dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Baik. Boleh berkenan ini Pak meluangkan waktu? Boleh, kita kan fungsi pelayanan ya, siap melayani siapa saja. Iya. Pak, terkait dengan Pengadilan Negeri Semarang ini, kemarin sempat beberapa tahun ya, 2 tahun pandemi ini Pak. Barangkali Bapak bisa menjelaskan apa kesulitan atau terobosan-terobosan saat pandemi kemarin ini Pak. Memang kemarin kita mengalami suatu situasi yang kurang baik lah menurut saya. Ada pandemi, kemudian karena pandemi pergerakan orang dibatasi, termasuk juga dampaknya kepada pengadilan. Ya. Karena pengadilan persidangannya biasanya secara live, artinya terdakwa itu datang ke pengadilan. Tapi sekarang karena masa pandemi waktu itu dari 2020 ya sampai terakhir 2021 akhir, para terdakwa itu tidak dibolehkan datang ke pengadilan. Akhirnya pengadilan melalui lembaga Mahkamah Agung menginisiasi suatu peraturan Mahkamah Agung, peradilan itu bersidang secara elektronik. Jadi hakimnya bersidang di pengadilan dengan atribut lengkap, kemudian memeriksa terdakwa melalui offline. Tentu hal ini juga mengalami perubahan ya dari cara kerja pola kerja sebelumnya. Sempat ada kendala nggak Pak? Syukurnya begini, sebelumnya pengadilan sudah menginisiasi suatu program namanya e-court, electronic court. Itu persidangan secara elektronik, tapi khusus perkara perdata. Nah, begitu ada kita katakan musibah pandemi, kita sudah seperti belajar dulu gitu kan. Jadi ada masa training kita di perkara perdata, dikembangkan di perkara pidana. Walaupun kalau perkara perdata itu kan kita sendiri gitu, tidak ada mitra yang harus kita ajak kerjasama. Itu hanya di sini aja sidangnya kan, by email, para pihak memasukkan gugatan, jawaban dan seterusnya by email gitu kan, secara elektronik. Itu mencontoh dari sidang-sidang di Singapura atau negara-negara anglo-saxon. Nah, begitu pandemi datang, itu di reformasi, diperkaya untuk persidangan secara perkara pidana. Tapi itu melibatkan institusi lain. Di situ kalau perkara pidana itu kan ada istilahnya criminal justice system. Ada pengadilan, ada kejaksaan, ada LP barangkali, ada juga polisi. Jadi kita harus bersinergi dengan pihak eksternal, terutama LP dan jaksa. Paling besar memang perannya di LP, karena terdakwa tidak bisa tersangka ya, TSK tidak bisa atau terdakwa tidak bisa keluar. Hakimnya juga tidak boleh ke sana. Jadi hakimnya sidang melalui jalur online, sidang di sini di meja sidang seperti yang formalitas biasa. Nah, para pesakitannya, terdakwanya di LP. Nah, di situ disetting melalui seperti kita Zoom ya. Jadi untuk kendala teknologi tidak ada ya Pak ya? Ya, karena kita memang sudah terbiasa dan mungkin juga sudah ada prolog awalnya di perkara perdata, mungkin ya bisa langsung jalan. Nah, selama pandemi itu Pak di 2020, 2021 hingga awal 2022 ini, untuk traffic perkara di lembaga peradilan khususnya di PN Kota Semarang ini seperti apa Pak? Saya lihat perkara trennya biasa ya. Biasa ya? Datar. Jumlah, bahasa saya begini, datarnya itu. Jumlah yang masuk antara sebelum pandemi dengan
setelah masa pandemi sepertinya perubahannya itu hanya sekian persen aja. Jadi seperti nggak ada perubahan. Cuma sistemnya yang berubah. Tadinya kita dibawa oleh jaksa, terdakwanya kemari, sekarang nggak, sidang secara online. Kesulitannya memang ada. Di pengadilan kita sudah mempersiapkan fasilitas, itu kita punya ruang sidang ada 5 barangkali, kita siapkan semua udah bisa dipakai, ready untuk sidang online. Tapi ternyata di tempat lain, karena kita berbeda institusi ya, kita kan nggak bisa maksa mereka cuma fasilitas 2. Akhirnya di sini karena ada 5 majelis itu menunggu majelis yang 2 selesai, baru dia masuk untuk sidang selanjutnya. Kendalanya di sini. Itu satu. Yang kedua, karena ini pakai online, kadang-kala kan tergantung kepada sinyal. Frekuensi, ya kan? Kita sudah lengkapnya itu sekitar 400 jutaan satu, tapi di sana kita kan nggak tahu juga kan apakah sama seperti kita kualitasnya. Kadang-kala karena faktor sinyal terpaksa kita antisipasi juga, karena kan sidang harus cepat dan progresnya juga terukur ya kan, ada parameternya, SOP-nya ada. Jadi kadang-kala untuk mengantisipasinya pakai handphone jadi sidangnya, jadi sidang video call, jadi gitu. Cuma kan nggak maksimal kalau handphone kan video call. Jadi selama pandemi pun persidangan juga tetap langsung dan trafficnya juga datang. Ya, jadi apa ya, secara grafik dia sepertinya nggak terlalu banyak. Tapi kalau dari sisi kualitas dari hasil putusan dan lain sebagainya juga tidak berpengaruh ya Pak kalau di sepertinya pandemi ini, atau sepertinya kalau masalah substansi pekerjaan sama saja karena proses mengadili gitu sama. Ada komplain gitu Pak terkait dengan awal-awal mungkin ada klien beberapa pihak yang komplain dengan sistem ini. Awalnya memang kan kita ada mitra persidangan, itu ada lawyer ya, pengacara. Awal-awal pengacara itu merasa keberatan juga sidang secara online, karena dia bilang di sidang itu bukan hanya substansi hukum yang kita bicara, ada gestur tubuh gitu. Humanity, kemanusiaan adalah. Gitu. Nah oke lah, kalau kita sidang secara online memang nggak kelihatan. Tapi karena Mahkamah Agung petunjuknya udah jelas dan kita hanya melaksanakan petunjuk tersebut, akhirnya memang kita harus tetap ya sidangnya secara online. Dulu ada di Denpasar ada satu perkara yang sempat akhirnya secara offline dibawa si terdakwanya ke persidangan, tapi saya kira secara persentase hanya 0,0 sekian persen. Karena memang harus dihadirkan. Karena kesulitannya begini, kita siap menerima terdakwa untuk diproses, diperiksa di sini. Tapi ada satu panduan atau SOP dari LP. Setiap orang yang dibawa keluar dari LP itu tidak boleh masuk lagi. Jadi kalau tahanan itu dikeluarkan dari LP diperiksa di sini, dia nggak boleh masuk lagi ke dalam. Di swab dulu lagi atau gimana? Tidak boleh. Walaupun di swab hasilnya negatif, dia nggak mau terima lagi. Kenapa? Karena sejarah perjalanan katanya dari LP ke pengadilan itu ada virus juga yang mungkin dia kena. Jadi LP nggak mau menerima resiko itu. Nah kita kan pengadilan tidak bisa memaksakan kondisi itu. Harus LP pokoknya datangin terdakwa, nggak bisa kan? Kita nggak bisa merintah. Nah terkait dengan kinerja di lembaga peradilan khususnya di Kota Semarang nih Pak, PN Kota Semarang itu dengan ruang sidang yang terbatas 5 ya Pak ya tadi 5, kemudian dengan mitra-mitra antrian gitu, menurut Pak Ketua seyogyanya masih perlu ditambah ruang sidang lagi atau mungkin memanage antrian ini bisa biar lebih sesuai tepat kalau waktu? kita sebenarnya ada 2 gedung sebenarnya. Ada satu di sini gedung Jalan Ahmad Yani, satu lagi ada Tipikor. Di sini ada 5 ruang sidang. Di Tipikor itu sama PHI ada 2, jadi sebenarnya 7. Cukup Semua ya, 7 itu sudah difasilitasi. Jadi kalau hitungan kita lebih dari cukup untuk. Jadi di bawah PN ini termasuk PHI, Tipikor dan kita peradilan
Pengadilan Negeri Semarang kelas 1 A khusus ini mempunyai otoritas 5 perkara perdata biasa, pidana, kemudian ada PHI, ada niaga, sama ada tindak pidana korupsi. Jadi 5. Nah, wilayah hukumnya kalau saya boleh bercanda sedikit ya, saya ini lebih luas dari gubernur sebenarnya. Karena untuk PHI kita satu provinsi, Ya. ya, dari Hubungan Sejateng, industrial. ya, Ya. perkara hubungan industrial. Tipikor juga satu provinsi, ya kan, tidak pidana korupsi. Tapi khusus untuk niaga itu saya 2 provinsi, Jateng sama Jogja, wilayah Oke. hukumnya. Jadi saya lebih besar dari Pak Gubernur, apalagi hanya wali kota gitu. Tapi untuk yang lain, misalnya pidana biasa atau perdata biasa itu hanya satu kota, jadi level wali kota. Berarti sebenarnya untuk kapasitas kompetensi Pak Ketua PN Kota Semarang ini ya boleh dong nanti nyalon-nyalon. Kita tetap di lembaga, kan lembaganya beda. Kita kan yudikatif, Iya. lebih kepada hukum. Ya. Kita nggak bahas masalah aspek humanisnya Iya. secara yang global ya, makro. Iya. Kemudian ekonomi makro. Mungkin kita juga nggak begitu paham itu. Itu mungkin ranahnya eksekutif. Baik, Pak Ketua tadi menyampaikan ada 5 ruang. Mohon izin nanti bisa Boleh nanti jalan melihat ruang di Pengadilan Negeri Kota Semarang ini untuk tempat sidangnya itu seperti apa. boleh. Kadang Nanti kita lihat satu. baik, karena masyarakat itu biasanya melihat hanya dari berita, kan ada berita sekilas. Nah ini kita juga ingin mengajak pemirsa dan di acara klinik hukum ini bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang sesaat lagi. Pak, monggo Pak, ini kita sembari melihat di ruang sidang. Barangkali kalau Pengadilan Negeri Kota Semarang ini sudah berpredikat WBK Pak? Atau bagaimana? Mahkamah Agung menginisiasi ada kualitas-kualitas tertentu terhadap lembaga di bawah-bawahnya. Jadi mungkin dimulai dari akreditasi penjaminan mutu, itu ada level B, A, atau juga yang terakhir C itu. Nah setelah itu nanti baru dia ke WBK atau WBN. Kalau PN Semarang ini sudah masih sampai pada tahap kita mau mengejar akreditasi ke A, ke A, berarti setelah ini baru ke WBK-nya. WBK, kemudian WBBM. Baik. Mudah-mudahan doanya Amin. tahun ini kita bisa dapat grade A itu. Parameternya sudah dipenuhi ya, upaya untuk meraih itu Pak. Secara kualitas sebenarnya sudah pantas kita dapat. Ya, tadi berarti sudah grade A ya Pak. Menuju grade Menuju A. ke grade Jadi A. kita lagi rapiin dan Ya. ini baru kita tata. Dan ini kita sudah berada di ruang Salah satu ruang sidang utama Ya. di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Ini kira-kira muat untuk berapa audien di sini Pak? Kalau sidangnya karena sistem baru kemarin secara online ini cenderung kosong sebenarnya. Kosong, ya? Tapi kalau offline kita bisa isi mungkin sekitar 50 ke 70 orang bisa. Tapi biasanya kalau pengunjung sidang kan nggak sebanyak itu juga, kecuali perkara yang menarik perhatian. Ini memang disediakan ya Pak ya? Ya, ini fasilitas menunjang perkara kita periksa secara online. Memang ada layar Ada semacam monitor, file-filenya nanti filenya dibacakan di sini. bisa, Gitu. Nah, ini pertama kali saya melihat, benar. Saya pertama kali masuk ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Ternyata ada monitor untuk backup file gitu ya Pak ya. Dan ini sudah lama atau terbaru ini Pak? Ini sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun. Ya. Sejak program persidangan secara online itu. Oke. Jadi Baik. kita harus lengkapin. Ya. Kalau tadinya kan kosong. Ya. Baik pemirsa dan Pak Ketua, ini di belakang ini barangkali ada yang masih awam ya. Ini kursinya 4. Berarti ini hakimnya ada 4 atau ketua majelis hakimnya bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Kalau persidangan biasanya majelisnya harus tunggal. Ganjil ya? Ganjil. Jadi 3 atau 5. Ini kebetulan 4. Majelisnya 3. Jadi ketua majelis 2 anggota. 1 lagi itu kursi panitera pengganti. Ya, berarti keputusannya bisa ini ya Pak ya?
Memang tidak karena tidak ada boleh imbang. subjektif. Jadi harus ada Objektif ya. Unsur musyawarah ya. musyawarah mufakat. 3 kepala kan lebih pintar daripada 1 kepala kan. Iya, filosofinya Pak Ketua. Kembali lagi ke Pengadilan Negeri Kota Semarang nih Pak. Apa sih Pak reformasi birokrasi di lembaga peradilan mungkin di Pengadilan Kota Semarang? Mungkin turunannya dari MA ya, yang bisa disampaikan ke pemirsa update terkininya seperti apa Pak setelah pandemi Kalau ini? salah satu update yang terbaru adalah sidang secara perkara pidana secara online. Itu yang update terbaru. Kemudian yang kedua, kita sekarang mengejar namanya fungsi pelayanan publik. Jadi akuntabilitas kita diukur dari parameter seberapa cepat kita melayani publik. Jadi tiap pelayanan itu ada SOP-nya. Misalnya perkara harus putus sekian hari atau sekian bulan. Itu ada standarnya? Ada standarnya. Kalau misalnya molor lewat dari dari situ, ya, itu kita di bawah standar. Dan itu Makanya dinilai. grade kita itu nanti bisa C, bisa B gitu. Tapi kalau sesuai dengan SOP itu tadi grade-nya bisa A. Itu tadi. Selain itu, Parameternya ada. ya, selain parameter itu ada lagi Pak yang lain? Ke depan, tapi di Mahkamah Agung yang sudah diinikan, perkara itu misalnya kayak di Mahkamah Agung itu harus selesai sampai dengan pengiriman kurang dari 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan ada reward. Jadi ini kaitannya dengan sistem Ke kita administrasi juga, ya? ya, administrasi. Jadi kita mau dikejar untuk satu integritas, kedua kecepatan melayani publik. Selain dari sistem administrasi, apakah ada terkait dengan sistem untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari nilai putusan di lembaga peradilan itu? Sekarang lembaga Mahkamah Agung atau pengadilan mengejar peningkatan SDM. Jadi pelatihan itu sering dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Jadi hakim-hakim di Semarang ini atau panitera pengganti di Semarang ini setiap tahun itu pasti ada yang dipanggil untuk mengikuti diklat-diklat. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran kinerja itu. Kaitannya dengan sistem peningkatan SDM. Ya, untuk Peningkatan SDM. sistem merubah mindset orang. ya, birokrasi, Ya. auditing, kemudian Segala macam kompetensi. kita. Ya, jadi kompetensi, sistem bekerja, kemudian mindset kita terhadap pelayanan publik, termasuk juga tadinya kita kan malas-malas mengerjakan pekerjaan, sekarang kita didorong untuk secepatnya. Tapi kecepatan itu tidak mengurangi daripada kemampuan atau kapabilitas dia sebagai seorang pemutus. Ya. Beberapa waktu lalu kita juga podcast dengan Komisi Yudisial RI yang mengawasi beberapa hakim di Indonesia. Kaitannya dengan Pengadilan Negeri Kota Semarang atau lembaga peradilan secara umum, barangkali dari MA ada misalkan sistem untuk katakanlah untuk mengurangi tindak yang tidak diinginkan seperti suap gitu, seperti itu ada Pak? Ada. Jadi kita juga membatasin gerak hakim-hakim kita khususnya di Semarang untuk berinteraksi dengan pihak-pihak gitu. Jadi fasilitas juga kita misalnya ada area-area itu ada public area, ada yang memang steril area. Jadi steril area itu disitulah hakim-hakim bekerja dan itu tidak boleh dimasuki siapapun. Itu dalam rangka mengantisipasi supaya hakim tidak terkontaminasi. Ya. Jadi itu Kabarnya, bagian ya, daripada kinerja KAI dan ada peningkatan untuk ISO juga, menuju ISO juga ya Pak ya? ke sana arahnya. Ke sana ya. Kemudian ada istilah-istilah kayak mystery shopping kayak gitu. Ada Apa mystery itu? shopper itu ada. Jadi Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan menginisiasi suatu program. Dia mengutus orang itu tidak kita kenal siapa. Jadi mencoba mencari layanan di sini. Nah, nanti dia mencoba menguji kita lah. Oh, dalam rangka uji petik. Uji petik ya, dalam rangka Kalau kita investigasi kalah, gitu ya, dalam kalau tanda kita tergiur di situ, itu bisa kita Itu ada ya, Pak, ya? Ada mystery shopper namanya. Oh, iya, iya. Dan itu memang orangnya tidak dikenal sama kita. Jadi misal ya contohnya sederhana, dia pura-pura mau mendaftarkan perkara perceraian gitu. Nanti dia bilang bisa nggak saya dibantu? Kalau kita bilang bisa dibantu, itu udah kena gitu. Bapak udah pernah di mystery shopper gitu? Saya pernah juga, makanya saya bilang di depan itu siapapun menawarin apapun jangan sampai kita menjawab dengan
jawaban yang tergiur terhadap hal tersebut. Wah, Itu ini- jangan-jangan kita lagi diuji peti. Iya. Gitu. Di 007 di Jadi investigasi. jangan komunikasi dengan orang yang tidak kita kenal itu dengan macam-macam komunikasi. Itu berbahaya bagi kita. Berbahaya Pak. Baik Pak Reza, ini sekarang kita berada di pelayanan terpadu satu pintu tadi dari ruang sidang. Nah, ini kalau Pak Reza bisa jelaskan sedikit terkait dengan pelayanan lembaga peradilan kalau di Indonesia atau dengan di luar negeri, ada komparasi sedikit Pak? Sebenarnya tadinya pengadilan nggak seperti ini. Begitu kita ada komparasi, banyak komparasi itu paling sering ke Australia atau ke Jepang, akhirnya diinisiasi seperti ini salah satu. Jadi mengurangi kontak antara pencari layanan dengan pemberi layanan. Mengurangi kontak, pencari dan pemberi layanan. Nah, supaya tidak terkontaminasi tadi. Ada sebenarnya mungkin yang poin-poin lain yang bisa di copy paste dari Australia atau Jepang mungkin Pak yang belum dilakukan di Indonesia. Sebenarnya banyak ya, tapi kita terus mengupdate. Antara lain apa Pak misalnya? Contohnya dulu layanan disabilitas. Nah, sekarang sejak tahun 2022 kita mulai mengadopsi tentang layanan disabilitas tersebut. Sekarang sudah mulai ada di pengadilan di Semarang. Ini baru ini. Layanan prioritas ini baru tahun 2022. Apa ini Pak? Keunggulannya apa? Jadi Inovasinya? kalau di sana itu kan persamaan terhadap semua orang itu dihargai. Ya. Dia orang cacat atau tidak sama perlakuannya. Kalau di kita kan belum. Implementasinya di Salah satu pengadilan pelayanan, negeri misalnya Kota orang Semarang. buta. Orang buta Ya. itu kan dia kalau jalan sendiri tidak bisa kalau Ya, di kita, harus dituntun. Ya. Kalau di Australia itu kita lihat yang ngajarin saya ilmu mediasi, dia orang buta. Yang nuntunnya anjing, seekor anjing mengawani dia. Sama dia punya tongkat. Kalau di kita kan pasti yang orang buta itu tidak dilayani di pengadilan. Ya. Akhirnya kita adopsi, kita buat ini. Oke. Ini, Oh, ini buat ini. tongkat ya Pak ya? Iya, jadi kan ini. Jadi kalau dia ini kan dia bisa raba gini. Iya, kan? sama raba sampai kan. Oke. Oh ini jalurnya. Oh itu misalnya fasilitas toiletnya gitu. Ini untuk saudara-saudara yang Saudara mengakses sebangsa yang kebetulan difabel. kalau bahasa kita difabel ya. Tapi untuk mengakses equal terhadap pelayanan. pelayanan. Jadi siapapun dia Akses lembaga akses hukum. terhadap keadilan itu hukum. sama. Baik. Hal lain yang mungkin bisa dipetik dari pengadilan atau court di luar negeri apa Pak? Termasuk barangkali persidangan elektronik itu salah satu itu. Jadi perkara-perkara kecil itu kalau di kita itu di bawah 500 juta itu persidangannya tidak usah sampai kasasi atau PK. Jadi perkara-perkara kecil diselesaikan cukup di tingkat pengadilan negeri aja. Kalau di kita itu misalnya nilai 500 juta ke bawah masuk perkara harus selesai 30 hari. Kalaupun dia keberatan semacam bandingnya di sini juga. Atau mungkin ya mirip-mirip dengan restoratif justice gitu ya? Hampir sama. Hampir Tapi sama. beda ya? sih. Beda ya. Kalau di Itu lebih pidana kepada pendekatan fisik Physically, ya, oke. fisiknya. Kalau ini lebih daripada itu. nominal. Ada angka. Ada Itu perkara biayanya ya. pidana. Oke. Kalau restoratif justice lebih kepada perkara-perkara kriminal. Ya, pidana, kriminal pidana. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, upaya reformasi birokrasi atau reformasi di lembaga peradilan kaitannya dengan akses untuk mengakses peradilan bagi perempuan, anak, itu selain disabilitas tadi bagaimana Pak kalau di PN Semarang? Sebenarnya awalnya tetap dari Mahkamah Agung. Awalnya mungkin dari pengadilan tertentu ya, ada beberapa pengadilan percontohan, kemudian Mahkamah Agung memberdayakan seluruh pengadilan menerapkan program itu. Tadi kita bicara tentang akses perempuan atau Dan anak anak, ya, yang berhadapan dengan hukum atau sebagai mungkin dia sebagai saksi atau mungkin juga sebagai korban. Ya. Mahkamah Agung melengkapi hal tersebut. Jadi kita di Pengadilan Negeri Semarang ini juga harus memfasilitasi terhadap Seperti apa Pak?
Contoh misalnya persidangan terhadap anak atau perempuan ya, perempuan. Di RT Itu misalkan. ruang sidangnya itu kalau anak beda dengan ruang sidang orang umum. Tidak seperti tadi. Tidak beda. Nanti bisa kita lihat. Jadi itu salah satu fasilitas. Kemudian penempatan anak sebagai terdakwa misalnya itu tidak boleh digabung dengan penempatan terdakwa yang orang dewasa. Ya, pemirsa masih di acara Klinik Hukum dan ini pada sesi terakhir untuk closing statement dari Pak Reza, Ketua PN Kota Semarang, yang wilayahnya ternyata wilayah kerjanya melebihi dari Pak Wali Kota dan Gubernur. Gitu Pak ya. Pak Reza, tadi kita sudah keliling-keliling, sudah bicara banyak terkait kinerja, capaian akuntabilitas, upaya untuk menegakkan atau menguatkan lembaga peradilan khususnya di PN Kota Semarang. Ada nggak Pak harapan lembaga peradilan ke depan seperti apa dan pesan? Kalau kita bercita-cita sebenarnya pengadilan itu menjadi tempat orang mencari banyak hal ya, bukan hanya keadilan tapi juga mungkin sebagai tempat media riset ya. Jadi pengadilan ini memang multifungsi dia, mencari keadilan oke, mencari riset ilmu pengetahuan juga oke, dan bisa juga menjadi benteng terakhir untuk kemakmuran bagi bangsa. Cita-cita seperti itu. Kalau ada pesan terhadap lembaga peradilan? Pesan barangkali kalau untuk eksternal barangkali, kalau memang ada konflik jangan main hakim sendiri ya. Carilah medianya, salah satu mungkin pengadilan. Baik. Kalau untuk internal kita mencoba untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dan sebagus mungkin bagi pencari keadilan. Baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya dan informasinya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara eksklusif kita di acara Klinik Hukum kali ini. Saya Agung Cahyono beserta Ketua Pengadilan Negeri Semarang, ada Pak Reza, ada Pak Kukuh, dan Pak Didik. Mohon maaf bila ada kurang berkenan. Sampai jumpa di Klinik Hukum selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.